Ku pandangi telegram yang barusan ku baca. Batinku galau. Ibu sakit dia, pulanglah. Begitu satu-satunya kalimat yang tertera di sana. Mbak Sri menyuruhku pulang. Tapi, benarkah ibu sakit? Bayangkan ibu, dengan penampilan yang tegar berkelabat. Rasanya baru kemarin aku masih melihatnya berjalan memberi makan ternak-ternak kami sendirian melalui padang rumput yang luas, berputar-putar di sana berjam-jam, mengawasi rumah kecil kami yang hanya berupa noktah dari bilik bukit. Tidak, ibu bahkan tak pernah kelihatan lelah di malam hari. Saat semua aktivitas seharian yang menguras kekuatan fisiknya berlalu, ibu selalu kelihatan sangat kuat. Tak hanya kuat, dari mulutnya pun masih kerap terdengar ungkapan-ungkapan pedas, khususnya yang ditujukan kepadaku. Jadi perempuan, jangan terlalu sering melamun dia. Bekerja, itu akan membuat tubuhmu kuat. Komentarnya suatu hari padaku. Padahal saat itu aku sama sekali tidak menganggur. Sebuah buku berada di pangkuanku. Tapi ibu tak pernah menghargai kesukaanku membaca. Di mata beliau, itu hanyalah kegiatan tak berguna yang tak menghasilkan. Di waktu yang lain, ibu mengecam kebiasaanku rapat dengan pemuda desa. Ibu sama sekali tak mau mengerti kalau rapat-rapat yang kulakukan bukan tanpa tujuan. Kalau kami, anak-anak muda yang berkumpul di sana, sedang mencoba menyumbangkan pemikiran bagi kemajuan desa. Bagi wanita sederhana itu, menghalau ternak lebih berguna daripada bicara panjang lebar dan adu pendapat. Kau pikir bicara bisa membuatmu mendapatkan uang? Ingin sekali saat itu aku mengangguk dan menentang matanya yang sinis. Tak tahukah ibu, di kota sana banyak sekali pekerjaan yang mementingkan kemampuan bicara. Seharusnya ibu melihat kegiatan pemilihan lurah desa dan tak hanya berkutat dengan ternak-ternaknya di padang rumput. Pak Kades tak akan terpilih kalau dia tak punya kemampuan meyakinkan dan menenangkan rakyatnya. Akan tetapi, kalimat itu hanya ketelan dalam hati. Tak satu pun kumuntahkan di hadapannya. Caraku berpakaian pun tak pernah benar di matanya. Ada saja yang salah. Yang tak rapilah, kelihatan kelaki-lakianlah, dan segalanya. Sebetulnya aku heran. Kenapa tiga mbakku yang semuanya perempuan itu bisa melalui hari dengan keterpasungan pemahaman ibu. Mereka bisa sekolah, paling tidak sampai SMP dan SMA tanpa banyak bertengkar dengan ibu. Lulus sekolah, menikah, dan punya anak, dan sekali lagi tanpa mengalami pertentangan dengan ibu. Sedangkan aku, rasanya tak ada satu hal pun yang pernah kulakukan yang dianggapnya benar. Selalu saja ada yang kurang. Dahulu sekali aku pernah mencoba menyenangkan hati wanita itu. Ku coba memasakkan sesuatu untuknya. Meski semua saudaraku tahu, aku benci kegiatan dapur itu. Hasilnya, aku menyesal telah mencoba karena ibu sama sekali tak menghargai usahaku. Beginilah jadinya kalau anak perempuan cuma bisa belajar. Tak tahu bagaimana memasak. Siapa yang mau menikahimu nanti kalau begini dia? Dan saat itu, aku makin tersungkur dalam ketidakberdayaanku menghadapi ibu. Perlahan, aku malah berhenti berusaha menenangkan hatinya. Aku capek. Maka saat ada kesempatan pergi meninggalkan rumah dan meneruskan pendidikan ke bangku kuliah dengan peluang beasiswa,
kegempur habis kemampuanku agar kesempatan itu tidak lepas dari tanganku. Aku harus pergi, menjauh dari ibu, dari komentar-komentarnya yang menyakitkan. Masih terngiang di telingaku suaranya yang bernada mengejek waktu melihat aku mempersiapkan diri menghadapi tes beasiswa itu. Kau takkan berhasil, Dia. Tak usah capek-capek. Wanita akan kembali ke dapur, apapun kedudukannya. Tak kuhiraukan kalimat ibu. Seperti biasa, aku selalu berusaha menahan diri, setidaknya hingga saat ini. Kala pertahanan diriku roboh ke tanah, dan untuk pertama kali aku berani menentang mata yang selalu bersinar sinis dan kurasakan tanpa kasih. Saat itu aku merasa begitu yakin, wanita tua yang kupanggil ibu selama ini tak pernah dan tak akan pernah mencintai diriku. Dia, kau melamun? Aku mengusap air mata yang menitik. Laila yang menangkap kesedihanku menatapku lekat. Ada nuansa khawatir pada nada suaranya kemudian. Ada apa? Tulisanmu ada yang ditolak? Mana mungkin? Li, percayakah kamu kalau aku bilang ada ibu yang tak pernah mencintai anaknya? Laili menatapku bingung. Pertanyaan ini mungkin aneh di telinganya. Apalagi aku tahu keluarganya adalah keluarga terhangat yang pernah kutemukan. Ibu Laili tak hanya bijaksana, tapi juga selalu melimpahi dengan banyak kasih dan perhatian. Jauh sekali bila dibandingkan ibu. Aku rasa mencintai adalah naluri yang muncul otomatis saat seseorang menjadi ibu. Itu karunia Allah yang diberikan pada setiap ibu. Rasa kasih, mengayomi, dan melindungi. Aku mengalihkan pandangan dari matanya. Kami sudah tinggal satu kos selama hampir 5 tahun. Kupercayakan seluruh kegembiraan dan saat-saat sulitku padanya. Tapi tak pernah sekalipun aku bercerita tentang ibu dan ketidakadilan yang diberikan wanita itu padaku. Sekali lagi, air mataku menitik. Ingat, selama kurun 5 tahun ini, aku tak pernah menjenguk ibu. Ya, tidak sama sekalipun, meski batinku terasa kering. Bagaimanapun sebagai anak, aku punya kasih yang ingin bisa kupersembahkan pada wanita yang melahirkanku. Sayangnya, tak pernah ada kesempatan bagiku untuk mewujudkannya itu. Ibu tak pernah menangkap sinar kasih di mataku, apalagi membalasnya dengan pelukan hangat. Ibu tak pernah peduli. Bagaimana aku tidak mulai membencinya secara perlahan? Mungkin tidak dalam artian kata benci sesungguhnya. Terus terang, aku mulai menghapus namanya dalam kehidupanku. Dalam tahun-tahun yang telah kulalui, aku hanya mengirim surat dan foto pada semua kakak dan ponakanku. Tak satu pun kualamatkan untuk ibu. Kalaupun secara rutin kusisihkan uang honor menulisku untuk ibu, itu pun tak pernah kukirimkan langsung, selalu lewat salah satu kakakku. Yang paling sering lewat Mbak Sri. Aku belajar menyingkirkan kebutuhanku akan kasih sayang dan sikap keibuan darinya. Aku belajar melupakan ibu. Dia, kenapa kamu menanyakan itu? Apa pendapatnya kalau tahu teman baiknya selama ini telah melupakan ibunya? Padahal dalam Islam tertera jelas keutamaan untuk berbakti dan menghormati ibu. Selama ini aku selalu berdalih di hadapannya dalam sholat-sholat yang kulalui. Bukan aku tak mencintainya, tapi seperti itu kehendak ibu sendiri untuk dilupakan. Ibuku sakit, Li. Apa yang harus kulakukan?
tersenyum. Tangannya kembali menggenggam jariku. Itu aja kau bingung? Barangkali dia kangen padamu. Tengoklah ibumu dia. Ngomong-ngomong, kapan nih terakhir kali ketemu? Teman baikku itu seperti teringat saat-saat libur kuliah yang tak pernah kumanfaatkan untuk pulang kampung. Sebaliknya malah berkunjung ke tempat atau menghabiskan waktu di kos merentang hari. Aku tak pernah pulang, Laili. Sudah 5 tahun. Jawabanku membuat Laili tersedak. Pantas saja gadis itu kaget. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Kamu harus pulang secepatnya, Di. Biar aku yang memesankan tiket kereta. Jangan lupa bawa oleh-oleh untuk ibumu. Apa ya? Kesukaan beliau? Tiba-tiba Laili dilanda kesibukan dan kepanikan luar biasa. Seakan membayangkan mengunjungi ibunya sendiri yang tak pernah ditemuinya selama 5 tahun. Tak perlu repot-repot, Laili. Biar ku urus sendiri. Hei, jangan begitu dong, Di. Selama ini kamu selalu repot-repot saat mengunjungi kami. Jadi, biarkan aku yang mengurus perjalananmu kali ini. Lagi pula, kamu masih harus mempersiapkan presentasi skripsimu kan? Aku menyerah. Sebelum Laili pergi, aku menatapnya sekali lagi. Kamu yakin aku harus pulang, Li? Pertanyaanku hanya disambut senyum hangatnya. Tentu. Pulanglah. Ibu pasti kangen kamu, dia. Andai Laili tahu perempuan macam apa ibuku itu. Beliau lebih keras dari karang, Laili. Karang masih bisa terkikis air laut, tetapi ibuku... Rumah mungil kami tak banyak berubah. Juga rumah-rumah petak kecil di sampingnya, di mana ketiga mbakku dan keluarganya tinggal. Saat aku masuk ke dalam, kulihat ruangan tampak tidak serapi biasanya. Barangkali kehilangan sentuhan tangan ibu. Mbak Sri bilang, setahun belakangan ini ibu beberapa kali jatuh sakit. Akan tetapi, beliau tak pernah mengizinkan mereka mengabarkan padaku. Karena ibu tak butuh kehadiranku, bisikku dalam hati. Mbak Ningsih yang melihat kecanggunganku menjelaskan, di pangkuannya duduk bocah cilik bergelayut manja. Ibu tak ingin aku mengganggu kuliahmu, dia. Aku tersenyum sinis mendengar perkataan kakak tertuaku itu. Sejak kapan ibu memikirkan kuliahku? Bukankah baginya anak perempuan cuma akan ke dapur? Mbak Rahayu yang lebih banyak diam pun ikut menambahkan. Ibu sering bertanya pada kami, dia. Berkali-kali malah. Sudah tahun keberapa kuliahmu? Berapa lama lagi selesai? Sebetulnya ibu sangat kangen kepadamu, dia. Tapi ibu lebih mementingkan kuliahmu. Mbak Sri menambahkan di tengah aktivitas menyusui anaknya. Tapi aku tak merasa perlu diyakinkan. Aku kenal ibu, dan selama jadi anaknya, tak pernah ibu bersikap kasih padaku. Tidak sekalipun perkataan kakak-kakakku barusan semata-mata untuk menyenangkan hatiku. Agar aku tak merasa kejadian 5 tahun yang lalu, pertengkaran hebatku dengan ibu. Pertengkaran yang makin memantapkan hatiku untuk pergi. Malam itu, ibu berkali-kali menumpahkan kalimat pedas padaku. Tujuannya satu, agar aku tak pergi. Bagiku, sikap ibu saat itu sangat egois dan kekanak-kanakan. Sementara orang lain akan menyambut gembira keberhasilan anak-anaknya meraih beasiswa macam ini. Beliau sebaliknya, tak tahukah ibu
Kalau aku harus menyingkirkan ribuan orang untuk meraih prestasi ini, ku coba menuliskan telinga, tetapi kalimat-kalimat pedasnya tak berangsur surut, malah bertambah keras. Pergi kota bagi perempuan macam kau dia hanya akan menjadi santapan laki-laki. Tak ada tempat aman kecuali di kamu sendiri. Ibu tak ingin kau membuat malu keluarga, pulang dengan membawa aib. Astagfirullah, ibu kira perempuan macam apa aku ini? Mulutku sudah setengah terbuka siap membantahnya. Tetapi ketika saudaraku mencegahku, melihat sikapku yang menentang, kemarahan ibu makin tak terbendung. Seharusnya ibu bangga padaku. Seharusnya ibu menyemangati, bukan malah terus-terusan mengejekku, Bu. Sekarang dia tahu kenapa bapak meninggalkan ibu. Karena ibu picik. Itu sebabnya. Ku banting pintu kamarku dan mengurung diri semalaman. Menangis, batinku puas telah kukatakan apa yang menurutku harus didengar ibu. Besoknya pagi-pagi sekali, hanya berpamitan pada mbakku, aku pergi dengan bongkahan luka di hatiku. Barangkali juga di hati ibu. Tapi aku tak peduli. Saat aku mengenal Laili dan teman-teman muslimah lain, baru ku sesali sikapku. Seharusnya aku tak bersikap sekasar itu pada ibu. Tak membalas kekasarannya dengan tindakan serupa. Meski begitu, penyesalanku tak bisa mengubah perasaan yang kadung hampa terhadap ibu. Aku masih tak menyukai wanita yang melahirkanku itu, seperti juga beliau tak menyukaiku. Dia, ibu sudah bangun. Mbak Sri menyentuh tanganku, mengembalikanku dari kenangan masa lalu. Ku buka pintu kamar ibu. Suara derit engsel yang berkarat terdengar. Kulihat ibu terbaring lemah di dipan. Keperkasaannya selama ini kulihat nyaris tak tersisa. Tangan kurusnya mengajakku mendekat. Di bawah cahaya lampu teplok, kurayapi wajahnya yang penuh guratan-guratan usia. Ibu tampak begitu tua. Apa kabarmu dia? Baik, Bu. Ibu tak memandang kaget penampilanku, yang pasti merupakan pemandangan baru baginya. Atau ibu terlalu sakit untuk mencela busana muslimah yang kukenakan. Sekali lagi, hatiku berkomentar sinis tanpa bisa dicegah. Kamu kelihatan kurusan, Duk. Aku tak menanggapi. Sebaliknya, mataku mengitari ruangan kecil itu. Semuanya hampir tak berubah. Kenapa ibu bertahan dalam kesederhanaan ini? Bukankah seharusnya dengan ternak-ternak itu ibu mampu hidup lebih layak? Belum lagi ketiga mbakku. Mustahil mereka tidak memberikan tambahan masukan, biarpun sedikit, untuk ibu. Aku memperhatikan ranjang ibu. Kasur tipis di atas dipan yang pasti tak nyaman untuknya. Cahaya penerangan pun tidak memadai. Padahal di rumah ketiga saudara perempuanku sudah diterangi cahaya listrik. Lalu uang kirimanku yang rutin meski tak seberapa mestinya cukup meringankan ibu. Tapi kenapa? Kulihat meja tua di samping ibu. Ada beberapa botol obat di sana, kertas-kertas dan beberapa foto yang dibingkai. Kudekatkan tubuhku untuk melihat jelas. Mendadak mataku menanar-nanar. Masya Allah, aku tak sanggup berkata-kata. Segera kutahan diriku sebisanya untuk tak menangis. Ibu yang menyadari arah pandanganku menjelaskan. Jangan salahkan mbakmu dia.
Foto-foto itu ibu yang laksa minta. Kadang ibu pandangi, jika ibu kangen kamu. Lihat, itu pasti waktu kamu masih tingkat 1 ya. Belum pakai jilbab, yang lain sudah rapi dengan berjilbabnya. Kulihat ibu tersenyum. Di matanya ada kerinduan yang mendalam. Batinku kembali terguncang. Ibu kangen padaku. Betulkah? Apa yang membuat ibu begitu berubah? Usia tuanya kah? Waktu 5 tahun kah? Hatiku terus bertanya-tanya. Kemana larinya sikap keras dan ketus ibu? Tolong ibu, Nduk. Ibu ingin duduk di beranda. Pintanya sekonyong-konyong, kupapah tubuh ringkihnya keluar. Di atas sana langit mulai gelap. Beberapa bintang meramaikan rembulan yang mulai muncul. Langit jingga tampak terbias indah menyambut malam. Bersisian kami duduk di beranda. Beberapa waktu berlalu dalam keheningan. Tanpa kata-kata, tetapi bisa kulihat wajah ibu tampak cerah menatap langit yang dihias purnama. Lalu, Ning sih, Dalam, Bu. tolong ambilkan kotak kayu ibu di bawah tempat tidur ya. tak lama Mbak Ning sudah muncul lagi. Sebuah kotak kayu yang terlihat amat tua diserahkan kepada ibu. Bukalah dia, itu untukmu. Ibu selalu takut tak sempat memberikannya kepadamu. Ibu sudah tua dia. Meski tak mengerti, kuturuti permintaan orang tua itu. Dan tanpa bisa kucegah, kedua belah mataku terbelalak melihat isinya. Uang, di mana-mana uang, begitu banyak. Dari mana ibu mendapatkannya? Ibu terkekeh sendiri melihat keterkejutanku. Beberapa giginya sudah ompong terlihat. Itu untukmu dia. Aku menutup kembali kotak kayu itu, kuserahkan kepada ibu. Dia ndak butuh uang ibu. Beberapa tahun ini sudah ada kerja sambilan, jaga toko sambil nulis-nulis. Ibu tahu. Ibu baca surat yang kirimkan kepada mbak-mbakmu. Tapi itu uangmu. Kau membutuhkannya. Mungkin tak lama lagi. Wisuda tak perlu biaya sebanyak ini, Bu. Tapi kau harus menerimanya dia. Itu uangmu. Uang yang kau kirimkan selama ini untuk ibu lewat mbakmu. Sebagian ada juga hakmu dari penjualan ternak. Aku melongo, teringat dipan tua yang kasurnya tipis, lampu teplok, kursi di ruang tamu yang sudah jelek, dan bufet yang kusam. Bukankah dengan uang itu ibu bisa hidup lebih layak? Kenapa tak ibu pakai untuk keperluan ibu? Ibu hanya tersenyum. Matanya mencari-cari rembulan yang setengah tertutup awan. Ibu tak butuh uang sebanyak itu dia. Lagi pula, ibu khawatir tak bisa lagi memberimu uang. Dia kan sudah jelaskan ke ibu. Dia sudah bisa cari uang sendiri, meski sedikit-sedikit. Ibu tak perlu repot-repot memikirkan aku. Kau akan membutuhkannya dia untuk pernikahanmu nanti. Semua mbakmu hidup sederhana. Anak mereka banyak. Mungkin tak akan banyak bisa membantumu jika hari itu tiba. Dek, hatiku berdetak. Untuk pernikahanku, sejauh itukah ibu memikirkanku? Kata-kata ibu berikutnya bagai telaga sejuk mengaliri relung-relung hatiku. Maafkan ibu, jika selama ini ibu keras kepalamu dia. Kau benar. Ibu memang picik. Itu karena ibu tak ingin kau terluka.
ibu tak ingin kau kecewa. Itu sebabnya ibu tak pernah memujimu. Kau harus punya hati sekeras baja untuk menapaki hidup. Ibu ingin anak bungsu ibu menjadi sosok yang berbeda, seperti rembulan merah jambu, bukan kuning keemasan seperti yang biasa kita lihat. Ibu menunjuk purnama yang benderang. Aku mengikuti telunjuknya. Batinku terasa lebih segar. Rembulan merah jambu, itukah yang diinginkan ibu? Menjadi seseorang, menjadi orang dalam arti sebenarnya. Punya karakter dan prinsip yang berbeda, siap mengarungi kerasnya selama ini. Hatiku berbunga-bunga, semua kehampaan, kebencian, dan kekesalanku pada wanita tua itu tiba-tiba terbang ke awan. Aku tak lagi membencinya. Ternyata aku cukup punya arti di mata ibu. Aku rembulan di hatinya. Tanpa ragu, ku peluk erat ibuku. Bersama-sama kami menghabiskan waktu yang tak terlupakan di beranda, memandangi langit dan rembulan yang kini merah jambu dalam pandangan.